Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang asuransi. Apa itu asuransi? Asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance yang kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia dan populer dengan istilah asuransi. Sinonim asuransi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertanggungan. Apa itu asuransi syariah? Asuransi syariah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 adalah kumpulan perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong-menolong dan melindungi. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi yaitu adanya 1. Pihak tertanggung, 2. Pihak penanggung, 3. Akad atau perjanjian asuransi, 4. Pembayaran iuran atau premi, 5. Kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diderita tertanggung, 6. Peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Rukun asuransi syariah. Imam Hanafi menyebutkan bahwa rukun asuransi hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut ulama fikih yang lain, rukun asuransi terdiri dari 4 hal, yaitu 1. Kafil, orang yang menjamin. 2. Makfulah, yaitu orang yang berpiutang disarankan sudah kenal oleh kafil. 3. Makfulanhu, yaitu orang yang berhutang. 4. Makful bih, yaitu utang, baik barang maupun uang disyaratkan diketahui dan jumlahnya tetap. Syarat dan larangan asuransi syariah. Adapun syarat dan larangan bagi orang yang akan melaksanakan asuransi syariah adalah 1. Balik, 2. Berakal, 3. Bebas berkehendak, 4. Tidak sah transaksi atas sesuatu yang tidak diketahui atau gharar. Yang kelima, tidak sah transaksi apabila mengandung unsur riba. Yang keenam, tidak sah bertransaksi apabila mengandung unsur perjudian atau maisir. Hukum asuransi syariah menurut para fuqaha. Ada golongan ulama fikih yang menyatakan hukum asuransi itu mubah, sementara golongan yang lain menyatakan haram. Bahkan di Indonesia ada yang menyatakan baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah, keduanya sama-sama haram. Alasannya adalah karena pertimbangan adanya unsur riba dan gharar. Para ahli fikih klasik tidak ada yang membahas tentang persoalan asuransi syariah. Hal itulah yang menjadi alasan golongan ulama fikih membolehkan asuransi, karena berpegang pada kaidah usul fikih. Di sisi lain ada pendapat ketiga yang disampaikan oleh para ulama fikih kontemporer yang menyatakan bahwa asuransi terbagi menjadi 2 macam, yaitu asuransi tijari atau asuransi yang bersifat komersil dan profit oriented, maka hukumnya haram. Dan yang kedua adalah asuransi ta'awuni atau tabaru yang merupakan asuransi sosial dan landasannya adalah tolong-menolong. Sehingga para ulama bersepakat hukum asuransi ini mubah atau boleh. Hukum asuransi syariah di Indonesia. Pada tahun 2001 oleh MUI menerbitkan fatwa bahwa asuransi syariah secara sah diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Fatwa MUI nomor 21/DSN MUI/X/2001 tersebut mempertegas kehalalan asuransi syariah. Sedangkan regulasi yang mengatur tentang seluk-beluk dan pengelolaan asuransi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Tujuan dan prinsip asuransi syariah. Tujuan asuransi syariah adalah untuk melindungi peserta asuransi dari kemungkinan terjadinya resiko yang tidak bisa diketahui atau diprediksi. Prinsip asuransi syariah ada 9, yaitu yang pertama tauhid, yang kedua keadilan, yang ketiga tolong-menolong, yang keempat kerjasama, yang kelima amanah, yang keenam kerelaan, yang ketujuh larangan riba, yang kedelapan larangan gharar, yang kesembilan larangan praktik judi. Lalu perbedaan asuransi syariah dengan asuransi non-syariah. Asuransi syariah, visi dan misinya. Visi dan misi asuransi syariah adalah misi akidah dan syiar Islam, misi ibadah, ta'awun, misi perekonomian, dan misi pemberdayaan umat.
Yang kedua, terdapat dewan pengawas. Yang ketiga, akad atau perjanjiannya didasarkan pada prinsip tolong-menolong. Yang keempat, tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Yang kelima, dana yang terkumpul tetap milik peserta. Perusahaan hanya diberikan amanah untuk mengelola. Yang keenam, ada pemisahan dana, yaitu dana tabaru, derma, dan dana peserta, sehingga tidak mengenal dana hangus. Yang ketujuh, sharing of risk. Yang ke-8, sumber biaya klaim diambil dari rekening dana tabaru. Yang ke-9, keuntungan merupakan milik peserta dan perusahaan. Sedangkan asuransi non-syariah, visi dan misinya didasarkan pada misi ekonomi dan sosial. Yang kedua, tidak ada dewan pengawas. Yang ketiga, akad dan perjanjiannya didasarkan pada prinsip jual beli. Yang keempat, investasi dana tidak dibatasi halal haramnya objek investasi. Yang kelima, dana yang terkumpul menjadi milik perusahaan dan bebas diinvestasikan. Yang keenam, tidak ada pemisahan dana sehingga dapat menyebabkan dana hangus. Yang ketujuh, transfer of risk. Yang ke-8, sumber biaya klaim adalah rekening perusahaan. Yang ke-9, keuntungan merupakan milik perusahaan. Persamaan asuransi syariah dan asuransi non-syariah. Yang pertama, akad dan kesepakatan kerjasama pada dua asuransi ini sama-sama berdasarkan atas kerelaan masing-masing peserta. Yang kedua, keduanya memberikan pertanggungan dan jaminan risiko bagi pesertanya. Yang ketiga, kedua asuransi ini memiliki akad yang bersifat mustamir atau terus-menerus. Yang keempat, keduanya berjalan sesuai dengan akad masing-masing pihak. Terus, manfaat asuransi syariah bagi umat. Yang pertama, merupakan cerminan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Yang kedua, menumbuhkan persaudaraan dan kepedulian antar sesama anggota. Yang ketiga, melindungi diri dari praktik-praktik muamalah yang tidak bersyariat. Yang keempat, memberikan jaminan perlindungan dari resiko kerugian yang diderita. Yang kelima, efisien, dikarenakan tidak perlu lagi mengakolasikan biaya, waktu, dan tenaga tersendiri untuk memberikan perlindungan diri. Yang keenam, sharing cost, yaitu cukup hanya dengan membayar biaya dengan jumlah tertentu. Yang ketujuh, menabung, karena premi yang dibayarkan kepada pihak asuransi pada saat jatuh tempo akan selesai, maka uang tersebut akan dikembalikan kepada peserta asuransi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.